Salam saudaraku, selamat bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Manahan Sihombing di channel YouTube Hombing Manahan Channel. Hari ini bersama dengan saya kita akan membahas satu topik dengan judul multikulturalisme. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mohon terlebih dahulu like dan subscribe-nya. Mari kita ikuti bersama. Terlebih dahulu kita bahas pengertian multikulturalisme itu. Apabila kita amati kata multikulturalisme, kemudian kata ini kita bedah, paling tidak kita akan mendapatkan 3 kata dasar. Yang pertama yaitu multi. Kalau dikatakan multi berarti lebih dari satu. Dan yang kedua ada kultur, yang selanjutnya menjadi kultural. Ini berkaitan dengan budaya. Isme berkaitan dengan pemahaman. Secara khusus kalau dikatakan multikulturalisme adalah berkaitan dengan pemahaman tentang adanya keberbagaian budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dari pengertian-pengertian yang saya dapatkan, saya berusaha merumuskan pengertian multikulturalisme itu sebagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang keberagaman, tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan yang menekankan tentang penerimaan adanya keberagaman itu atau berbagai macam budaya itu yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Dan setiap budaya-budaya yang ada ini punya nilai-nilai, sistem, kebudayaan, kebiasaan, atau politik masing-masing. Itu terdapat di tengah-tengah keberagaman budaya ini. Lebih singkatnya lagi, saya katakan multikulturalisme mencakup suatu pemahaman akan adanya penghargaan atas budaya seseorang, serta dibarengi dengan adanya rasa ingin tahu tentang budaya orang lain. Jadi multikulturalisme ini ingin menekankan kepada orang-orang yang punya budayanya tidak berpikiran sempit, tetapi mau tahu tentang budaya orang lain agar tidak picik menilai budaya-budaya yang ada dalam kehidupan orang lain. Berikutnya kita membahas tentang inti multikulturalisme yang telah didefinisikan tadi. Yang pertama, agar setiap orang menghargai, perhatikan itu, dan menghormati setiap kebudayaan yang ada di masyarakat. Jadi ada sikap menghargai dan menghormati. Dan yang kedua, setiap orang dapat menerima keberbedaan budaya tanpa membeda-bedakan antara satu yang dengan yang lain. Jangan pada satu kelompok budaya tertentu engkau pro, tetapi kepada kelompok budaya yang lain engkau sentimen. Harus berlaku sama. Dan kenapa multikulturalisme itu
harus diperjuangkan. Karena ada satu realita yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan masyarakat masa kini. Ada realita keberbagaian suku, tidak usah jauh, yang ada di sekitar kita. Kita melihat banyak orang-orang yang berasal dari suku yang berbeda dengan sukunya kita. Ada keberbedaan bagaian agama. Saya sangat sering bersosialisasi atau bersentuhan dengan penganut-penganut agama lain. Itu realita. Kemudian ada keberbagaian ras. Apabila kita melangkah keluar sedikit, kita akan bertemu bukan hanya dengan orang yang berasal dari suku yang berbeda, agama yang berbeda. Kita lihat globalisasi sudah membuat kita sering bersentuhan dengan orang-orang yang berasal dari ras berbeda. Baik itu ras Mongoloid seperti kita, Negroid, Kaukasoid seperti orang Amerika Utara, orang Timur Tengah, atau orang Eropa, Polinesia, dan lain sebagainya. Dan juga ada berbagai golongan, baik dari tingkat sosial, baik daripada profesi, baik daripada kecenderungan-kecenderungan politiknya, baik daripada organisasi-organisasi yang diikuti, dan lain sebagainya. Ini adalah realita. Suku, agama, ras, golongan kemungkinan punya nilai-nilai, cara-cara, kebudayaan-kebudayaan, sistem-sistem yang berbeda dengan yang kita miliki secara pribadi. Itu realita. Dan kalau realitanya demikian, selanjutnya bagaimana konsekuensi yang kita dapati di tengah-tengah multikultural yang ada? Yang pertama, ada perbedaan tata nilai seperti yang saya katakan tadi. Nilai-nilai yang dianut oleh orang Batak belum tentu sama dengan nilai-nilai budaya yang dianut oleh orang Jawa. Nilai-nilai yang dianut oleh orang Jawa belum tentu sama dengan nilai-nilai yang dianut orang Minang. Ada perbedaan kebudayaan. Tidak usah jauh kita lihat, ketika ada pesta adat berlangsung, mungkin pernikahan, tidak sama teknis yang dilaksanakan di dalam pesta adat orang Batak dengan orang yang berasal dari suku yang berbeda. Ada perbedaan-perbedaan kebiasaan. Kemudian ada perbedaan bahasa dan lain sebagainya. Jadi, ketika kita melihat konsekuensi daripada realita multikultural itu, maka di sini sangat penting sekali yang namanya perjuangan multikulturalisme yang tadi kita sudah paparkan tentang pengertiannya. Kenapa multikulturalisme itu penting? Multikultur itu adalah suatu realita yang tidak mungkin terhindar. Sekarang kalau kita pergi ke suatu desa terpencil yang mungkin dari luar kita lihat sepertinya didiami oleh masyarakat yang homogen, tapi di suatu desa ada saja penduduknya yang menganut berbagai agama, ada saja penduduk yang berasal dari suku-suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda.
multikultur tidak terhindarkan. Yang kedua, untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kerusuhan yang bernuansa SARA. Kenapa demikian? Ketika terjadi kerusuhan yang bernuansa SARA, ini biasanya bisa meluas kepada lingkup yang lebih luas, lingkup yang lebih banyak, bukan hanya sekelompok kecil orang yang terlibat. Oleh karena itu, di bangsa kita sangat dicegah ada statement-statement, ada perbuatan-perbuatan yang memicu munculnya keributan atau kerusuhan yang bernuansa SARA ini. Yang disebut dengan kerusuhan bernuansa SARA itu adalah kerusuhan yang ada sangkut pautnya dengan suku. Biasanya karena ada penghinaan terhadap suku-suku tertentu. Jadi di tengah-tengah secara khusus keberadaan masyarakat bangsa kita terdiri dari berbagai suku. Dan gambar ini sudah cukup memberi representasi kepada kita. Bagaimana majemuknya suku-suku yang dimiliki oleh penduduk yang berdiam di bangsa kita tercinta. Yang kedua, kerusuhan yang dipicu oleh karena agama. Dan oleh karena itu diatur sangat jelas bahkan di dalam undang-undang untuk tidak saling menghina, untuk tidak saling mengintervensi agama yang satu dengan agama yang lain. Kemudian bisa saja oleh karena terpicu oleh sentimen ras. Jadi kita tahu ketika Eropa mulai berusaha menjadi penguasa di dunia, mereka mulai mengadopsi ilmu taksonomi geologi yang dicetuskan oleh Carolus Linnaeus yang berusaha mengklasifikasi makhluk-makhluk hidup. Sebenarnya Carolus mengklasifikasinya hanya untuk hewan dan tumbuh-tumbuhan. Tapi demi mengintimidasi, demi untuk menaikkan supremasi bangsa-bangsa Eropa, mereka mulai melakukan klasifikasi terhadap ras dan memberi ciri-ciri terhadap ras-ras tertentu, dan mereka munculkan ras Kaukasoidnya mereka sebagai ras yang unggul. Dan yang menjadi korban klasifikasi ini umumnya adalah bangsa-bangsa yang berasal dari ras Afrikanus dan juga Mongoloid. Kemudian antar golongan, tidak jarang kita dengar terjadi keributan antara aparat kepolisian dengan tentara, antara organisasi kepemudaan yang satu dengan kepemudaan yang lain, antara kelompok kerja yang satu dengan kelompok kerja yang lain, antara si miskin dengan yang kaya, dan juga antar golongan mahasiswa dan pelajar. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak bijak dalam bermultikulturalisme. Selanjutnya, kita mau pahami, apabila dikelompokkan masalah-masalah yang muncul di masyarakat oleh karena adanya realita multikultur ini, dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok besar. Yang pertama yaitu primordialisme atau eksklusivisme kesukuan yang berlebihan dan berusaha menutup diri terhadap budaya-budaya atau suku yang lain. Yang kedua, etnosentrisme, perasaan supremasi,
sendiri bisa mengatasi suku-suku yang lain. Suku saya lebih hebat, diskriminatif, ya, mengintimidasi, mengkucilkan. Sepertinya membuat suku-suku tertentu atau kelompok-kelompok atau ras agama tertentu tidak punya hak yang sama dengan suku, agama, ras, golongan kita. Selanjutnya, stereotip, yaitu mengeneralisasi suatu kelompok budaya tertentu dan tidak mau tahu dan tidak toleran terhadap adanya pengecualian. Tapi faktanya, saudaraku, jangankan semua orang Batak, jangankan semua orang Kristen, jangankan semua orang yang berasal ras dari Mongoloid, atau jangankan semua orang yang berasal dari kelompok tertentu, orang-orang, anak-anak yang berasal dari satu keluarga saja belum tentu punya sikap, ciri, kecenderungan yang sama. Ini fakta yang tidak bisa kita hindarkan, dan adalah terlalu naif apabila kita begitu lancang melakukan stereotip terhadap agama, suku, ras, atau kelompok tertentu. Nanti masalah, ya, kita kembali, masalah yang ada ini, primordialisme, etnosentrisme, diskriminatif, dan stereotip, akan kita bahas secara khusus dalam pembahasan berikutnya. Selanjutnya, kita lihat bagaimana dengan kita. Kita hidup di tengah-tengah bangsa yang benar-benar multikultural. Di tengah bangsa kita sangat banyak keberagaman. Apa yang harus kita lakukan? Saya mau katakan, di tengah keberagaman yang ada, mari kita tebar toleransi. Bukan kita memprovokasi. Sekali lagi, tebarlah toleransi, tebarlah kepenerimaan, tebarlah penghargaan terhadap orang-orang yang berlainan dengan kita. Bukan malah kita memprovokasi. Tuhan Yesus jelas berkata dalam Matius 7 ayat 12, dari rangkuman seluruh hukum kasih, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuat demikian juga kepada mereka. Kalau kau tidak mau sukumu dihina, agamamu dihina, kelompok rasmu dihina, golonganmu dihina, jangan hina orang yang berasal dari suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda dengan engkau. Kalau kau ingin sukumu, agamamu, rasmu, golonganmu dihargai orang lain, tebarlah penghargaan itu. Maka apa yang kau tuai, itu akan kau dapatkan. Jadi, kesimpulan dari semua, saya mau katakan, mari saudara-saudara yang saya cintai, bersama kita wujudkan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi slogan daripada bangsa kita tercinta. Kiranya Tuhan memberkati kita di tengah keberagaman yang ada. Sampai jumpa dalam pembahasan berikutnya.